Transformasi digital telah mengubah cara berinteraksi masyarakat, cara bekerja, dan cara bertransaksi. Zaman dulu, masyarakat masih menggunakan uang tunai sebagai alat untuk bertransaksi. Zaman sekarang, hanya cukup menggunakan ponsel untuk melakukan transaksi secara cepat dan instan. Namun, perubahan besar ini bukan merupakan suatu proses yang instan, dikarenakan diperlukan adanya kebijakan, inovasi, serta tata kelola yang cerdas untuk menghasilkan sistem pembayaran yang cepat, aman, dan inklusif. Dalam konteks ini, Bank Indonesia hadir sebagai role model dalam smart governance dalam inovasi KRIS. Bank Indonesia merupakan bank sentral Republik Indonesia yang memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam menjalankan tugasnya, Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama, yaitu menempatkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Seiring perkembangan ekonomi digital, Bank Indonesia melihat adanya tantangan dalam sistem pembayaran nasional yang belum terstandarisasi. Oleh karena itu, pada tahun 2019, Bank Indonesia meluncurkan KRIS atau Quick Response Code Indonesia Standard sebagai bentuk transformasi sistem pembayaran nasional. Sebelum adanya KRIS, setiap penyedia layanan pembayaran memiliki QR kodenya masing-masing. Pedagang harus menyediakan berbagai macam QR kode dari berbagai platform. Hal ini menyebabkan permasalahan seperti kehilangan potensi pelanggan. QR kode biasa menciptakan sekat-sekat antar penyedia layanan. Sebagai contoh, jika sebuah toko hanya menyediakan QR kode dari provider A, maka pengguna provider B tidak bisa melakukan transaksi pembayaran. Pedagang bisa kehilangan pelanggan hanya karena tidak memiliki dompet digital yang sama. Konsumen juga terpaksa harus mengunduh banyak aplikasi dan memecah saldo mereka ke berbagai platform. Biaya operasional administrasi tinggi. Bagi pemilik bisnis, mengelola QR kode biasa dari berbagai vendor sangat tidak efisien. Pedagang harus mendaftar secara manual ke setiap perusahaan dompet digital, dan kasir harus mengecek satu persatu aplikasi atau perangkat yang berbeda untuk memastikan dana sudah masuk atau belum. Hal ini dapat memperlambat antrian. QR kode biasa sulit untuk berkembang secara nasional, terutama di daerah pelosok. Vendor cenderung hanya fokus memasang QR kode mereka di kota besar atau merchant besar yang memiliki keuntungan tinggi. Sebaliknya, sistem seperti KRIS memungkinkan UMKM di desa untuk menerima pembayaran di bank manapun di Indonesia tanpa perlu bekerja sama dengan setiap bank secara individu. Risiko keamanan dan standar data. QR kode biasa seringkali tidak memiliki standar enkripsi yang seragam. Hal ini dapat mengakibatkan manipulasi data. QR kode statis yang tidak standar lebih rentan terhadap teknik phishing atau QR phishing, di mana kode tersebut bisa dengan mudah diganti atau diarahkan ke tautan yang berbahaya jika tidak dipantau oleh sistem keamanan pusat yang ketat. Yang terakhir, tidak mendukung transaksi lintas negara. QR kode biasa hanya berlaku dalam satu negara atau satu aplikasi saja. Sebagai contoh, KRIS saat ini sudah bisa digunakan di berbagai negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. QR kode biasa yang tidak terstandarisasi mustahil memiliki kemampuan interoperabilitas internasional seperti ini. Melihat tantangan tersebut, Bank Indonesia menghadirkan KRIS sebagai standar nasional QR Code pembayaran yang terintegrasi. KRIS memungkinkan seluruh aplikasi pembayaran menggunakan satu kode QR yang sama. KRIS tidak hanya menyederhanakan sistem pembayaran, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendukung UMKM dalam memasuki ekosistem digital. Setelah implementasi KRIS, sistem pembayaran menjadi lebih sederhana, efisien, dan inklusif. UMKM tidak lagi terbebani dengan kebanyaknya perangkat atau kode QR yang berbeda. Jika dianalisis dari perspektif manajemen ASN, inovasi KRIS mencerminkan tata kelola sumber daya manusia yang profesional dan berbasis kompetensi.
Di antaranya yaitu yang pertama ada sistem merit. Pengembangan KRIS dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang sistem pembayaran dan teknologi keuangan. Hal ini menunjukkan penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian. Yang kedua ada manajemen kinerja. KRIS memiliki indikator kinerja yang terukur seperti peningkatan jumlah merchant terdaftar, volume transaksi keuangan digital, dan perluasan akses keuangan masyarakat. Yang ketiga ada pengembangan kompetensi. Bank Indonesia secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi pegawainya dalam bidang digitalisasi, keamanan siber, dan analisis data. Inovasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola tidak terlepas dari kualitas manajemen ASN yang profesional dan adil. Cerminkan karakter Smart ASN. Smart. Bank Indonesia menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam merancang sistem yang aman dan terstandarisasi. Modern. Transformasi sistem pembayaran konvensional menjadi digital merupakan bentuk modernisasi layanan publik. Adaptif. KRIS mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan fintech dan ekonomi digital global. Responsif. Inovasi ini hadir sebagai respon atas kebutuhan masyarakat terhadap transaksi yang cepat dan praktis. Teknologis. KRIS berbasis interoperabilitas sistem digital yang terintegrasi secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa smart governance hanya dapat terwujud jika didukung oleh ASN yang smart. Dengan adanya inovasi KRIS, maka dapat diambil beberapa pembelajaran penting, yaitu yang pertama, standarisasi memperkuat integrasi sistem nasional, transformasi digital yang memerlukan kolaborasi lintas sektor, inovasi yang harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, ASN yang harus selalu adaptif terhadap teknologi, serta tata kelola yang cerdas yang berdampak nyata bagi masyarakat. Bank Indonesia melalui KRIS telah membuktikan bahwa inovasi berbasis teknologi dapat menjadi fondasi smart governance. Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang komitmen, integritas, dan pelayanan yang berdampak bagi masyarakat.